Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 25 Brain nih. Nah, jadi kemarin yang waktu saya beli Nevada STM itu, saya masih penasaran dengan brand-brand lain yang ada di sana. Jadi saya kesana lagi buat cari-cari sepatu, kira-kira ada yang cocok nggak sih buat di-review? Nah, saya nemu sepatu ini nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya sepatu apa ini? Mungkin udah pada banyak yang tahu kali ya untuk merek Tomkins ini. Dulu saya pakai ini itu kayaknya dari waktu sekolah. Harganya juga relatif terjangkau, mulai dari 100 ribuan kalau nggak salah untuk yang anak-anak sekolah itu. Nah, tapi kalau yang ini beda nih. Ini itu harganya 420 ribu, terus kena diskon 30% harganya jadi 308 ribu ya. Oke, jadi alasan saya beli sepatu ini pertama memang karena iseng aja sih, cari bahan buat konten, ternyata ada yang bagus juga nih. Ya lumayan lah. Kalau kemarin ala-ala Nike Air Max 97 si Nevada STM, nah kalau ini ala-ala Nike yang saya suka lagi nih, Nike Air Max 270, versi lokal, versi low budget lah ya. Saksikan terus video ini bersama saya Bray di segmen Review Bray. Oke, ini dia si boxnya Tomkins. Tapi sebelum saya buka, teman-teman udah ada yang pernah pakai Tomkins gak nih? Atau sampai sekarang masih tetap pakai Tomkins? Coba tulis di kolom komentar ya. Tomkins tipe apa dan rasanya bagaimana? Oh ya, sedikit informasi juga nih, kalau Tomkins itu ternyata brand lokal ya. Saya baru tahu kemarin sih pas baca-baca informasi mengenai Tomkins. Saya kira Tomkins itu brand luar karena jujur aja dari segi kualitas dan tampilan Tomkins ini bisa mengikuti brand luar. Nah, kenapa bisa brand lokal ngikutin brand luar? Karena memang PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk yang membuat Tomkins awalnya tahun 98 fokus memproduksi brand luar sebagai buyer utamanya kayak Reebok, Puma, Fila, dan lain-lain. Tapi tahun 2002 proses ekspor dihentikan. Mau nggak mau PT Primarindo bikin brand lokalnya nih, yang namanya Tomkins. Oke, jadi gitulah ya singkatnya si Tomkins ini. Jadi udah hampir 20 tahun si Tomkins ini berdiri. Oke, langsung aja deh kita review boxnya dulu ya. Oke, ini plastik dari mataharinya. Terus ini dia boxnya, tampilannya seperti ini, full print ya. Untuk bagian depannya seperti ini, Tomkins. Tomkins, belakangnya ada gambar rusa dan pohon apa nih, Ji? Cemara. Pencemara ya, oke. Pencemara untuk sampingnya seperti ini, nama artikelnya sepatu Eternity hitam putih. Size 44. Nanti saya ceritain kenapa size 44 dibuat di PT Primarindo Asia Infrastruktur TBK Bandung. Jadi ini buatan Bandung ya. Terus untuk belakangnya seperti ini polos dan untuk bagian atasnya seperti ini manufactured by Tomkins. Oke, dan ada pohon cemaranya juga dan ada rusanya. Dalam kita buka, ini dia sepatunya Nike, bukan, sorry. Tomkins Eternity. Dan untuk bagian dalamnya hanya ada selimut aja. Oh, ada silika gelnya. Satu. Ada price tag nyasar. Terus ada ini dia bondnya ya. Harganya di sini 440, tapi tagnya itu 440, sorry ya. 440 ribu. Oke, ini sebelum diskon 30%. Nah, gimana? Keren ya? Kalau secara tampilan ini bagus banget ya. Nah untuk detailnya kayak gimana? Langsung aja kita ke detailnya sepatu ini. Impresi pertama kali saat saya memperhatikan sepatu ini adalah ya sepatu ini ganteng banget secara look. Walaupun belum dipakai atau dipajang doang ya. Dipandang gini aja udah ganteng banget. Rasanya itu bikin gak sabar pengen pakai sepatu ini nih. Oke, kita mulai reviewnya dari bagian uppernya dulu ya.
Pada bagian depan hingga hampir ke belakang, Tomkins Eternity ini menggunakan sejenis knit ya. Pada bagian lidah, Tomkins menggunakan neoprene dan ada sentuhan detail kecil emboss yang menarik banget yang menurut saya bikin sepatu ini kelihatan pas dan gak kosong aja pada bagian lidahnya ya. Lalu di bagian ujung lidahnya ada merek Tomkins berwarna grey. Untuk bagian eyeletsnya, Tomkins Eternity menggunakan sejenis plastik karet berwarna hitam, keren banget nih. Untuk tali sepatunya menggunakan tali sepatu bulat pipih berwarna hitam. Lanjut ke bagian tengahnya, terdapat 2 stripe yang disablon titik-titik sebagai detail. Ini keren banget detail sablonnya, jahitannya, ini tuh rapi banget ya. Di bagian tengah ke belakang terdapat nama Tomkins-nya hanya di sisi luar. Lalu di bagian belakangnya terdapat pull tab. Bagian belakang ini terdapat 2 material, yaitu yang pertama luar adalah nilon, yang kedua adalah neoprene. Nah sekarang ke bagian solnya nih, bagian paling menarik di sepatu ini. Untuk midsole-nya bagian depan berwarna putih menggunakan sejenis Evasol. Lalu pada bagian belakang ini midsole-nya ditutup menggunakan plastik yang tingkat transparannya sekitar 80% gelapnya. Tetapi terawang sedikit nih kalau misal disorot cahaya yang cukup banyak. Saya nggak tahu nih di kamera kelihatan apa enggak ya. Tapi kalau di sini kelihatan transparannya yang sekitar 80%. Di sini terlihat jelas Evasol ditutupi oleh plastik transparan 80% ini. Oh ya, kalau Nike Air Max 270 di bagian sininya itu air bubble ya. Nah, kalau si Tomkins ini itu plastik yang transparan gelap ya. Wah, keren sih ini seriusan. Lalu untuk bagian outsole-nya perpaduan antara Evasol dan juga rubber, sehingga sepatu ini gripnya bakal bagus nih. Lalu pada bagian liningnya dilapis dengan busa yang tipis dan juga halus. Lalu pada bagian tumit kita akan dijepit oleh busa yang lebih tebal dari lining. Busanya ini empuk, enak banget sih. Bagian tumit ini juga dibuat agak lebih tinggi ya, jadi kalau dilihat tuh keren secara penampilan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sepatu ini tuh belum dipakai aja udah ganteng banget. Bentuk yang menarik menjadi poin tambahan, jadi ingin cepat mencoba sepatu ini nih. Feel seperti itu tidak dimiliki oleh semua sepatu menurut saya ya. Karena banyak sepatu yang kalau dipajang itu tidak semenarik ini. Rasanya pengen cepet-cepet cobain pakai nih sepatu. Kalau saya sih ya, tapi nih. Gak tahu nih kalau teman-teman. Secara keseluruhan, detail pembuatan sepatu ini rapi banget sempurna. Tidak ada mencong jahitan atau yang aneh pada detail sepatu ini. Adapun yang sedikit kurang rapi itu lem yang menyatukan bagian plastik dengan si nilonnya nih. Tapi itu sedikit sekali nggak masalah lah ya. Tapi ini untuk lemnya kuat ya. Nah, jadi memang secara siluet ya ini bisa dibilang serupa. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, jelas ini beda banget ya. Yang mungkin bisa dikatakan mirip sih ya ini nih, pada bagian belakangnya. Kalau di sini bukan air ya. Sekilas memang ini mirip sekali sama air bubble. Tapi ternyata ini cuma plastik atau karet lah ya. Yang berwarna, ini warnanya hitam. Mungkin kalau dilihat sih seperti air, tapi kalau dipegang ini baru berasa ini bukan air. Tapi jujur aja saya suka banget sama sepatu ini nih. Belum sempat beli Air Max 270, tapi ada alternatif lokalnya yaitu ya sepatu ini. Saya lebih setuju seperti ini nih, daripada beli KW, mending beli lokal yang desainnya juga nggak niru plak. Setuju gak nih? Nah untuk look dan kenyamanan bagaimana, langsung aja nih kita ke outfitnya. Saat saya pertama kali mencoba sepatu ini, saya jadi ingat pertama kalinya bukan di sini ya, tetapi saat mencobanya di Matahari. Saat itu yang tersedia di display adalah size 42. Saat saya mencobanya terasa agak sempit. Padahal kalau saya lihat kalau nggak salah itu sentimeternya 26, sekian. Tetapi karena menurut saya belum nyaman, saya upsize lagi ke 43 yang sentimeternya kalau nggak salah 27 sekian. Nah, di size 43 sebenarnya saya merasa pas, tetapi karena mungkin saya terbiasa dengan sepatu yang agak longgar, jadi saya minta upsize lagi ke 44. Nah, di size 44 inilah saya merasa pas, agak longgar sedikit sih, tapi buat saya ini sudah nyaman yang paling pas. Kalaupun pengen lebih pas, saya rasa tinggal pakai kaos kaki aja ya.
Nah, kayaknya untuk ukuran pada sepatu ini, fitnya menurut saya sentimeternya belum bisa dijadikan acuan yang baik. Mungkin secara sentimeter ini benar ya, karena ukuran solnya panjang beda dari sepatu lain. Tapi emang paling pas kalau kalian mau beli juga ya dicoba langsung lah enaknya ya. Nah, kalau dari segi kenyamanan bagaimana? Menurut saya sepatu ini sudah nyaman banget karena liningnya dilapis dengan busa yang halus. Lalu di bagian tupitnya busanya juga tebal dan halus. Terus sepatu ini juga slip on. Wah, enak sekali sih sepatu ini menurut saya. Dan untuk gripnya pun bagus banget karena si rubbernya itu bukan hanya tipis-tipis ya, tapi di sekelilingnya outsole pada sepatu. Jadi lumayan lengket sepatunya nih, mantap. Nah, untuk looknya sendiri saya juga suka banget sepatu ini nih. Agak bulky sedikit lah ya. Lalu bagian mencoloknya itu bagian belakangnya yang plastik transparan itu tuh. Bikin sepatu ini modern dan mewah sekali sepatunya. Dipakai harian sepatu ini asik banget sih ya. Dilihat dari manapun sepatu ini ganteng banget sih. Nah, untuk harga sepatu ini harganya 308.000 ya. Dari harga normalnya 420.000. Saya kalau beli offline kemarin nggak ada pilihan warnanya. Tapi kalau di websitenya ini ada warna abunya juga nih. Dan ada saudara kembarnya juga nih kayak gini nih. Yang desain solnya sama tapi uppernya berbeda. Namanya Lazaro. Kalian cek aja lah ya di Tomkinnya. Kesimpulan dari sepatu ini menurut saya kalau kalian pengen cari sepatu yang desainnya anti mainstream banget, beda banget dari sepatu-sepatu lain. Nah, ini bisa jadi alternatifnya, dijamin gak pasaran untuk sepatu ini. Dan kalau untuk kenyamanan sepatu ini juga lumayan nyaman dan ringan juga untuk harga di 300 ribuan. Secara keseluruhan saya puas banget sama sepatu ini. Tinggal nunggu Air Max 720 versi lokalnya nih kalau ada ya. Jadi begitulah review saya mengenai Tomkins Eternity ini. Gimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, subscribe buatin dulu biar dapetin informasi seputar brand lokal lainnya. Aktifkan juga tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram saya di 25bray dan Instagram brand saya di bray.co jika kalian ingin mencari produk fashion lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.